Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat malam, shalom. Boleh saya dengar shalom yang lebih semangat, shalom. Puji Tuhan, malam hari ini sebuah kebanggaan saya bisa melihat jemaat tetap beribadah. Meskipun di tengah banyak orang sedang liburan, saudara tetap beribadah. Artinya saudara benar-benar cinta Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi yang cinta sama Tuhan ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dari tadi pagi saya bersyukur karena saya sempat bertemu dengan banyak jemaat dari luar kota yang datang beribadah di tempat ini. Kalau saya boleh tahu, ada jemaat ibadah ini yang dari luar kota, boleh lambaikan tangan? Wah, boleh gak kasih tepuk tangan buat dari yang luar kota ya? Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu sudah datang jauh-jauh dari manapun saudara beribadah. Puji Tuhan, saya percaya bukan kebetulan saudara hadir di ibadah ini. Saya percaya Tuhan mau memberkati saudara. Saya dapat pesan dari Tuhan tadi sebelum naik bahwa ada beberapa dari saudara udah lama gak ke gereja. Ada banyak dari saudara udah lama gak bertemu dengan Tuhan. Saya berdoa malam hari ini menjadi malam di mana saudara mengalami Tuhan secara dahsyat. Yang percaya katakan amin. Ya, ayo kita buka Alkitab. Esra pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ya, bagi saudara yang gak tahu, ini pertama kalinya saya khotbah dari Esra. Jadi this is the first time I'm preaching from Ezra. Nah, biasanya saya paling banyak dari raja-raja, tapi Tuhan gerakkan saya untuk menyampaikan ini buat saudara. Karena Tuhan tahu saudara akan datang, karena itu hari ini kita belajar Ezra 1 ayatnya yang pertama. Saya bacakan buat saudara. Pada waktu tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, maksudnya umat Tuhan, Allahnya menyertainya. Biar ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan. Allah Israel yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Kita baru saja membaca satu kisah di mana oleh kemurahan Tuhan, Tuhan menggerakkan hati Kores. Siapa itu Kores? Saudara. Kores merupakan rajanya Persia. Nanti saudara boleh baca di rumah, di Google, di Wikipedia. Ada satu masa bahwa seluruh dunia ini dikuasai oleh Persia. Kalau saudara pernah nonton film namanya 300, nah pendeta saudara gaul juga ya kan. Film 300, saudara akan lihat bahwa Persia adalah satu bangsa yang kuat. Di mana mereka sukanya menjajah kota demi kota. Tapi setelah Raja Persia menguasai seluruh dunia, Tuhan menggerakkan hatinya. Biarkan orang-orang Israel yang jadi hamba di situ, yang jadi slave, yang jadi budak di Persia, suruh kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali rumah Tuhan. Karena itu judul dari khotbah saya hari ini, saudara boleh catat, saudara boleh foto, boleh screenshot, yaitu bangun kembali lebih baik. Sama-sama dengan keras malam ini. 1, 2, 3 apa? Bangun kembali lebih baik. Kenapa kita perlu bangun kembali? Karena sesuai dengan kisah yang Tuhan taruh dalam hati saya ini, banyak dari kita selama 2 tahun ini, banyak yang ngalamin kehancuran. Kehancuran bukan dalam maksud uang, banyak dari saudara tetap dipelihara Tuhan sampai hari ini. Tapi kehancuran yang saya maksud adalah kerohanian saudara. Atau bait Allah yang di dalam diri kita. 1 Korintus 3 berkata, saudara ini bait Allah. Boleh sama-sama yang di sini dari kanan sampai kiri, boleh bantu saya tepuk dada saudara katakan, saya bait Allah. Ya kan? Kasih tahu kanan kiri, kamu ini bait Allah. Ya, kasih tahu. Bapak Ibu Saudara,
kita semua bait Allah, tapi jujur. 2 tahun ini banyak bait Allah sedang hancur. Kenapa? Karena berbagai macam hal terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kerohanian banyak orang sudah mulai hancur. Kenapa? Karena banyak hal terjadi 2 tahun ini. Kita baru aja gak kerasa saudara. Februari kemarin kita merayakan ulang tahun kedua dari GSJS Pakuan Mall. Boleh gak kasih tepuk tangan buat Tuhan? 2 tahun Tuhan pelihara. Tapi kemarin Maret kita juga merayakan ulang tahun kedua. Dari apa? Dari Corona. Corona baru ulang tahun loh saudara. Kemarin saya baca berita terbaru. Ada varian terbaru. Varian XA. Disebut cicitnya Omikron. Omikron udah punya cicit saudara ya kan. Delta bayangin habis cicit apa saudara? Cicit cuit. Saudara gak kerasa kita udah hampir melewati. Ini sudah mau jadi endemi. Udah mau selesai pandemi ini. Kita udah kembali normal, gereja sudah penuh. Minggu lalu sebelum liburan lebaran gereja sudah penuh. Tadi pagi sebelum banyak orang pergi mungkin ya sudah beribadah. Semua sudah kembali normal, mall sudah ramenya luar biasa. Kemarin pre-order Doctor Strange udah penuh sold out gitu saudara ya kan. Dan semuanya sudah kembali normal. Tapi yang belum kembali normal adalah bait Allah di dalam diri kita. Jujur berapa banyak dari kita datang ke gereja hari-hari ini. Tubuh saudara ada di gereja tapi jujur saudara ngerasa kosong. Saudara udah gak ngerasa kedekatan lagi sama Tuhan. Entah karena apa yang terjadi dalam hidupmu. 2 tahun ini banyak orang kehilangan. Saya bertemu dengan satu jemaat. Istrinya meninggal, anaknya meninggal, mamanya meninggal. Entah karena masalah keuangan, entah karena saudara merasa sendirian. Seperti bait Allah di Yerusalem. Saudara sedang mengalami kehancuran. Kalau saudara perhatikan Yeremia 52 dikatakan bahwa semua tembok-tembok di Yerusalem runtuh. Karena musuh yang menyerang. Jujur berapa banyak dari kita bait Allah di dalam diri kita sudah hancur. Jujur berapa banyak dari kita sudah gak lagi dekat dengan Tuhan. Karena itu saya berikan judul dari khotbah saya bisa ditampilkan lagi. Baca sama-sama dengan saya dengan keras. 1, 2, 3 bangun. Kenapa? Karena bait Allah di dalam diri saudara yang sudah hancur itu. Saudara hari ini perlu bangun kembali. Yang setuju katakan amin. Saudara perlu memiliki keintiman lagi dengan Tuhan. Saudara perlu lagi bertemu dengan Tuhan. Saudara perlu lagi merasakan kasih Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Saudara mau itu amin? Bapak Ibu Saudara, kalau rumah tangga saudara tidak punya Tuhan, maka hancurlah rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara, kalau bait Allah di keluarga itu sudah gak ada, maka yang terjadi adalah banyak ribut. Berapa banyak hari-hari ini rumah tangga yang hancur. Saya bertemu dengan banyak yang meminta konseling, suami dengan istri. Ribut, mau cerai. Saya melihat banyak anak-anak muda kepahitan dengan orang tuanya. Kenapa? Bait Allahnya gak ada. Bait Allahnya udah hancur tapi gak dibangun lagi. Saya melihat banyak suami istri udah gak punya anggur baru lagi. Udah tawar gitu. Kenapa? Bait Allah gak pernah dibangun gitu. Udah hancur gak diapa-apain. Seperti orang Israel. Bait Allah udah hancur bertahun-tahun gak dibangun kembali. Tapi hari ini saya berdoa di ibadah ini. Titik perubahan dalam hidup kita. Hari ini kita bangun kembali lebih apa? Lebih baik. Bangun bait itu dalam rumah tangga saudara. Dan saya percaya rumah tangga saudara pasti diberkati dan bahagia. Bangun kembali bait Allah itu di dalam diri saudara. Maka saudara hubungannya dengan anak pasti dahsyat. Banyak masalah timbul sebenarnya karena bait Allah itu gak ada di rumah. Dalam diri kita. Saya melayani banyak suami istri. Saya juga banyak melayani anak-anak yang kepahitan. Saya nggak entah kenapa ada beberapa
orang yang Tuhan kirimkan ke saya untuk konseling. Mereka konseling karena mereka homo. Padahal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Edi. Tapi homo, lesbi, bisexual. Ada yang transgender. Kenapa? Karena bait Allah di rumah gak dibangun. Kalau saudara tidak menyadari dan saudara tidak segera bangun, maka hati-hati. Kehancuran itu udah deket. Tugasnya hamba Tuhan bukan cuma mengenakkan jemaat. Tugas saya juga sebagai hamba Tuhan untuk memperingati jemaat. Jangan sampai karena kita lengah, rumah tangga kita hancur. Jangan sampai karena kita lengah, kerohanian kita tidak bertumbuh. Tapi saya berdoa malam hari ini, kalau bait Allah kembali dibangun dalam hidup saudara, pasti ada berkat dari tempat maha tinggi mengalir buat keluarga saudara, buat pekerjaan saudara, buat kerohanian saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Kita lihat di Alkitab, kita akan belajar sama-sama. Kenapa bait Allah bisa hancur? Ayo coba kita buka yang pertama. 3 alasan. Kenapa bait Allah dalam diri saudara bisa mengalami kehancuran. Kita buka dari Yeremia. Yeremia pasalnya yang kedua. Yeremia 2 ayatnya yang ke-32. Jadi Bapak Ibu Saudara ceritanya gini, sederhana. Ceritanya Ezra ini kejadiannya setelah Yeremia. Memang di Alkitab Ezra dulu, baru Yeremia. Tapi Yeremia ini nabi yang menubuatkan tentang yang terjadi di Ezra. Ya baru kita baca. Kehancuran Israel terjadi di Yeremia. Penyebabnya kenapa? Saya tunjukkan kepada saudara. Yeremia 2 ayat 32. Saya mau kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya? Apakah ibu-ibu melupakan perhiasannya? Nah gitu kan. Kalau konteks hari ini. Lanjut. Atau seorang pengantin perempuan melupakan apa saudara? Ikat pinggangnya. Tapi baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi umatku melupakan aku. Sejak waktu yang jujur ya. Ayat ini sangat relevan sekali buat kita. Kalau kita bicara kalimat pertama, ada satu yang relevan di zaman kita. Jujur, apa satu hal yang saudara gak akan pernah lupa kalau saudara pergi? Tadi nih, saudara mau berangkat datang ke Pakuwon Mall ibadah. Satu hal yang saudara gak mungkin lupa apa? Apa? Alkitab. Ih haleluya saudara, dahsyat jemaat. Kalau ada malaikat di sini pasti teriak, bohong gitu ya. Ayo, jujur ya. Kalau satu hal yang saudara gak mungkin lupa sebelum ke mall. Bawa apa? Handphone. Dompet udah gak zaman, sekarang semua tinggal QRIS. Yang satu yang saudara gak akan pernah lupa apa? Saudara boleh rumahnya di Pakuwon City, saudara balik untuk ambil handphone saudara. Kenapa? Karena kita gak akan pernah lupa sama handphone kita. Jujur ya. Kita gak mungkin lupa, bangun tidur gak mungkin gak megang handphone. Termasuk saya. Rata kita semua. Begitu juga, tapi lihat lagi ayatnya. Ini kalau konteksnya hari ini. Dapatkah jemaat melupakan handphonenya? Saya mau tanya, mungkin? Tapi ayat ini juga relevan buat kita. Handphone aja kita gak pernah lupa. Tapi jujur ya. Tetapi umatku melupakan aku. Sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Yang pertama, kenapa bait Allah bisa hancur? Catat. Karena yang pertama kita banyak suka lupa sama Tuhan. Apa saudara? Apa saudara? Lupa sama Tuhan. Bapak ibu saudara jujur ya. Kita lebih ingat sama handphone kita. Daripada kita ingat sama Tuhan. Bahkan jujur kita lebih ingat sama appointment kita. Daripada kita ingat sama Tuhan. Banyak orang Kristen 2 tahun ini lupa sama Tuhan. Lupa. Gereja tutup, ya udah. Itulah yang terjadi. Tampilin lagi ayatnya.
Sampai Tuhan bisa bilang gini, mungkin gak sih jemaat ini lupa handphone? Semua gak mungkin. Tapi umatku kok bisa-bisanya lupa sama aku. Itulah yang terjadi. Saudara, kalau kita baca konteks Yeremia. Yeremia ditulis zamannya Raja Yosia. Raja siapa, saudara? Siapa Raja Yosia? Raja Yosia ini raja di usia 8 tahun. Bayangin, umur 8 udah jadi raja. Dia memerintah 31 tahun. Nanti baca di 2 Raja-Raja. Bayangin, 31 tahun masa tenang. Gak ada perang, gak ada musuh, makmur, diberkati, uangnya banyak. Tapi Yeremia dapat pesan dari Tuhan. Dalam Yeremia 2, zamannya Yosia. Dapat gak seorang wanita lupa sama perhiasan? Tapi umatku bisa-bisanya lupa sama aku. Di sini Tuhan mencurahkan hatinya. Dan sayangnya nih. Yang terjadi berapa ribu tahun, 4.000 tahun yang lalu yang terjadi di sini. Dalam Yeremia. Sedang terjadi hari ini. Banyak orang udah lupa sama Tuhan. Mall sudah penuh. Tapi banyak gereja yang masih gak bisa lihat jemaat kembali. Saya beberapa minggu yang lalu, saudara tahu saya habis pelayanan di Amerika. Kemarin waktu saya di Amerika, sebelum saya pulang, istri saya minta mampir. Istri saya ini paling suka Disney. Waduh, dia tuh paling suka. Gak bisa naik wahana tapi cuma lihat-lihat barangnya aja udah seneng. Hemat saudara, Bapak Ibu saudara. Istri saya suka Disney, karena itu sebagai suami yang baik, saya ajak ke Disneyland di Anaheim. Saudara, waktu di Anaheim, waktu mau masuk, masuknya aja antrinya luar biasa. Disneyland nih, di tengah COVID, Omikron tinggi-tingginya. Antrinya tuh, kayak ular. Saya tuh salah. Saya itu gak tahu bahwa kalau beli tiket Disneyland, itu gak boleh cuma beli tiketnya. Tapi setelah beli tiket, harus reservasi. Nah, saya cuma beli tiket, gak reservasi. Waktu masuk ditolak. No, you cannot enter. Saya lari ke booth-nya. Saya bilang, Pak tolong. Tapi enggak, Pak tolong saudara ya. Sir, please help me sir. Wah, mungkin setelah dia lihat saya ya, kasihan ya. Orang Asia kecil, terus sipit gitu. Aduh kasihan ini, mohon gitu kan. Oke lah. Dikasih 3 tiket. Saya masuk saudara. Disneyland itu over capacity. Mau jalan aja susah. Dan gak ada satupun pakai masker. Semua orang ngomong muncrat. How are you today? Wah. Saya ngantri Space Mountain. Welcome to Space Mountain. Waduh, di depan muka saya, saudara. Waduh, gak takut gimana saya itu. Semuanya kayak gitu. Semua warna, semua ride. Antrinya 45 menit. 45 menit ngantri. Siapa mengantri 45 menit? Pastor Michael, haleluya. Saya antri, bayangin ngantri 45 menit, gak ada yang pakai masker, cuma saya yang pakai, karena besoknya mau pulang. Kenapa saya cerita ini? Karena minggu lalunya, saya ibadah di gereja, minggu sebelumnya. Saudara tahu gereja yang besar puluhan ribu, kapasitas gak sampai 50%. Miris gak sih? Orang bisa ingat untuk jalan-jalan. Tapi ke gereja udah lupa. Tapi saya bangga dengan jemaat yang datang di ibadah ini. Artinya saudara tetap ingat sama Tuhan. Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan? Yes. Kenapa banyak orang bisa lupa sama Tuhan? Karena di zona nyaman. Zona apa saudara? Orang kalau keenakan, terlalu enak hidupnya. Sering lupa sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya? Supaya gak lupa Tuhan.
Kalau hidupnya enak terus, nanti satu saat lupa sama Tuhan. Tokonya rame, bisnisnya berkembang, uangnya banyak, cuannya tambah banyak. Oh, kalau nggak hati-hati, lupa sama Tuhan. Mau ngelakuin apa nggak doa dulu. Mau ngelakuin apa nggak tanya Tuhan dulu. Lupa sama Tuhan. Pak, Bu, saudara dan saya boleh senyaman apapun, sekaya apapun. Sudah boleh sukses seperti apapun, jangan lupa sama Tuhan. Karena saudara tidak akan pernah tahu kapan saudara butuh sama Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan sombong. Manusia itu kelemahannya kadang-kadang cuma satu, apa punya duit dikit, sombong. Punya duit dikit, jalannya udah. Punya duit dikit, diomongin sama pendeta di atas mimbar. Gak cocok sama dia? Gak mau dengerin. Saudara gak akan pernah tahu kapan saudara butuh Tuhan. Beberapa saat yang lalu ada seorang kaya, punya pabrik besar. Punya tanah deket tol berapa hektar, dia tunjukin sama saya. Uangnya gak bisa dihitung. Tiba-tiba satu hari jatuh sakit. Kena COVID. Saturasi 38. Saudara tahu ya, yang saturasi 60 aja itu udah, ini 38. Untungnya Bapak ini gak lupa sama Tuhan. Tadi ibadah sebelum ini, udah datang ibadah. Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling, tadi datang. Ini ibadah jam 4 kalau saudara ada yang ikut. Saturasi 38. Kalau udah kayak gitu, uang bisa tolong? Kemarin waktu ingat, kamar di rumah sakit gak ada. Uang sebanyak apapun bisa tolong. Tapi untungnya Bapak ini ingat sama Tuhan. Pak, Bu, ayo. Saya dikirim sama Tuhan hari ini. Bukan cuma buat orang-orang yang bait Allahnya hancur ya. Tapi saya dikirim sama Tuhan buat saudara yang lagi diberkati. Saya tahu, saya bisa ngerasain ada beberapa dari saudara ini lagi diberkati Tuhan luar biasa. Dan ini juga khotbah buat saya. Jangan sampai karena kekayaan kita, kesuksesan kita, kita lupa sama Tuhan. Orang Israel 31 tahun makmur, lupa sama Tuhan. Dalam satu hari hancur satu bangsa. Jangan sampai ya. Lagi diberkatinya. Karena lupa sama Tuhan, semuanya nanti hilang. Tapi hari ini saya berdoa, saudara yang diberkati, tetap diberkati. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Saudara yang lagi ngalamin masalah, kita bangun balik lagi. Asal yang pertama, jangan lupa siapa? Yang kedua, secara cepat. Kenapa bait Allah bisa hancur? Bait Allah megah. Lantainya aja emas, tentara Israel hebat. Kok bisa hancur? Yang kedua, 2 Raja-Raja 23 ayat 22. 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-22. Sama-sama baca dengan saya, 1, 2, 3. Sebab tidak pernah lagi dengan keras apa saudara dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan yang kedua, perhatikan di sini. Tidak pernah dirayakan Paskah 31 tahun. Yang kedua, kenapa bait Allah bisa hancur? Catat baik-baik, karena hilangnya ibadah. Ulangin sama-sama apa Bapak Ibu Saudara? Hilangnya ibadah. Hati-hati. Saudara mulai lupa sama ibadah. Oh, bahaya Pak. Orang Israel kehilangan pokok dari bangsa mereka. Yaitu apa? Ibadah. Jangan ya, sampai ibadah hilang ya dalam hidup kita. Banyak orang itu datang ke gereja, tapi nggak ibadah.
Banyak hamba Tuhan melayani di gereja pelayanan, tapi gak ibadah. Ah ini. Kenapa? Karena kadang-kadang jujur ya dalam ibadah kita. Kita kadang-kadang gak benar-benar ibadah. Saya sering lihat itu di atas mimbar. Saya ini orangnya sangat perhatian ya. Saya itu orangnya setiap kali naik di atas mimbar waktu nyanyi, saya berdiri di sini. Mata saya itu langsung scanning semua. Yang datang siapa? Saya udah tahu. Oh Bapak ini udah gak datang lama, berapa kali gak datang, biasanya duduk di sini. Saya udah hafal di sini. Semua pelayan Tuhan siapapun saya tahu datanya. Saya udah bisa lihat. Dan kadang-kadang saya suka lewat, saya suka perhatiin jemaat. Tadi jam 2, saya masuk, tengah-tengahnya nyanyi, semuanya nangis. Ada satu anak muda duduk di ujung, dia gak tahu saya di belakangnya, lagi baca berita. Saya mau dulit, cuma nanti dia kaget sakit jantung, saya yang kena saudara. Udah saya bilang, saya maju dikit, buka Instagram, nge-like fotonya cewek. Saya bilang, lu. Pakai nge-like fotonya cewek kekurangan kain, di-like. Saya orangnya gak suka negur ya. Saya boleh tanya pelayan-pelayan Tuhan. Orangnya, dengerin firman ya? Saya gak pernah saya pelayan Tuhan. Tapi saya tahu. Dan jujur ya, lebih banyak orang datang ke gereja tapi gak ibadah. Beda loh ya. Datang ke gereja sama ibadah itu beda. Karena kalau kita gak beribadah, datang ke gereja, mirip sama ke Holy Wing. Namanya aja ada holy-nya. Pak, Bu, ibadah yang benar yuk. Ini cuma 1,5 jam loh. Gereja kita sekarang GSJS, ganti nama, bukan gereja 1 jam saja, gereja 1,5 jam. Cuma 1,5 jam loh. Nonton Dr. Strange 2,5 jam nanti hari Kamis. Saya kan mirip Dr. Strange, ada brewoknya. Tinggal pakai yang merah gitu, jas merah udah mirip. Kenapa ya? Kok kita ibadah 1,5 jam aja rasanya gak tahan gitu kalau gak megang handphone kita. Tapi kalau nonton bioskop ada orang yang buka handphone aja kita. Kok bisa ya? Pernah gak sih kita renungin gitu? Kita nonton gitu, kita serius banget gitu. Tapi kok ibadah kok kayak gitu ya? Hati-hati loh. Hati-hati loh. Nanti bisa awal dari kehancuran saudara. Jangan kaget kalau saudara gak pernah dengar firman, gak pernah ibadah sungguh-sungguh. Rumah tangganya nanti hancur. Nanti kerohanian saudara mulai hancur loh. Saya advokat ibadah online. Saya mengajar di banyak gereja ibadah online. Gimana bisa menciptakan ibadah online yang baik. Saudara lihat ibadah online kita. Excellent. Tapi kenapa saya ngomong, ayo jemaat datang onsite. Karena kalau kita gak ibadah onsite, kalau ibadah onsite itu lebih fokus gitu. Iya gak sih? Ibadah onsite aja masih main handphone, apalagi online. Jujur ya, kadang-kadang kita buka online. Kita klik, nyalain TV, GSJS. Yang WL semangat sudah. Wah yang tadi itu kan semangat-semangat. Apalagi yang satu bapak yang rambutnya tebel panjang itu sudah, yang suka lompat-lompat. Pak Frigo maksudnya. Udah lompat. Ini lebay ya ini. Lompat-lompat. Kita ganti channel, gereja lah. Melo gitu. Kok gak semangat nyanyi? Loh dikasih semangat gak mau dikasih melo? Kurang semangat. Akhirnya kita ganti channel gak ibadah. Jujur lah yang ibadah online dulu kan. Kita dengar khotbah. Gak lucu ya khotbahnya. Emang saudara nonton stand up comedy? Saudara nunggu saya guyonan gitu. Kita ganti channel, serius khotbahnya. Saudara-saudara bertobatlah. Pendeta kok bentak-bentak. Terus maunya yang mana? Nah akhirnya kita ganti channel, akhirnya gak ibadah. Apalagi kalau ibadahnya di kasur. Aduh. Di kasur AC-nya dingin, hujan-hujan gitu diselimut gitu. Dengerin pendeta khotbah gitu. Pasti aminnya besok pagi.
Bapak terima kasihnya alarm gitu. Bapak, ya kan? Hati-hati ya. Terutama saudara yang punya anak ya. Jangan sampai anak-anak gak ibadah. Terus main game terus. Jangan marah sama Tuhan kalau nanti anak saudara gak bisa diomongin. Jangan marah sama Tuhan kalau anak saudara nanti hamilin anaknya orang. Hati-hati. Saya bukan untuk tapi itu sudah terjadi di mana-mana. Kenapa? Kita udah lupa sama ibadah. Biasa aja, B aja sama ibadah. Ya kalau bisa ibadah, kalau enggak ya gak usah. Jujur ya, ibadah bagi kita gak terlalu penting kadang-kadang. Untuk hobi kita lebih penting. Yang ketiga, Ulangan 9 ayat 13. Ulangan pasalnya yang ke-9 ayatnya ke-13. Yang pertama, kenapa kok bisa hancur bait Allah? Yang pertama, karena lupa Tuhan. Yang kedua, gak ada ibadah lagi. Udah lupa sama ibadah. Padahal saya catat ibadah itu benteng. Sama-sama katakan benteng. Saudara ajak anak saudara ibadah. Mereka tuh dibentengi gitu dari dari luar. Saudara ajak pasangan saudara, suami istri, ibadah bareng sungguh-sungguh. Ada benteng gitu. Tapi kalau kita ibadah sama-sama ibadah online, tapi dua-duanya kita lagi buka Instagram gitu. Gak ada bentengnya nanti. Gak ada pertahanan saat godaan dari dunia begitu banyak. Tapi saya berdoa di tempat ini, kita benar-benar sungguh-sungguh dalam ibadah kita. Yang percaya, yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya, ayo. Ulangan 9:13. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang apa saudara? Nah ini, biasanya udah tahu gak boleh lupa Tuhan. Udah tahu gak boleh lupa ibadah. Tapi yang ketiga, kenapa bisa hancur? Karena keras, tegar tengkuk. Bahasa sehari-harinya kepala batu. Diomongin gak bisa. Diomongin gak bisa. Orang Israel, nabi demi nabi udah ngomong. Hei, hati-hati loh Israel ya. Kalau gak bertobat hati-hati, habis ini hancur Israel. Habis ini hancur loh bait Allah, hati-hati. Tetap gak mau denger. Namanya apa? Keras. Diomongin gak bisa. Kenapa? Merasa paling benar. Ah ini. Merasa dirinya paling ngerti semuanya. Dia yang paling pintar, dia paling hebat. Gak mau dengerin siapapun, termasuk firman. Bisa hancur ini. Bisa hancur. Kenapa kita disebut keras kepala? Orang disebut keras kepala. Karena gak bisa diomongin. Gak bisa, gak mau denger. Gak mau apa saudara? Apalagi denger Tuhan, gak mau. Kadang-kadang parahnya gini, gak mau denger Tuhan, tapi maunya lebih denger manusia. Ah ini bahaya. Denger Tuhan gak mau, denger manusia, top. Wah bahaya Pak, itu yang menyebabkan banyak kehancuran. Percaya sama manusia, lebih daripada percaya sama Tuhan. Beberapa saat ini ada beberapa jemaat telepon, Pastor doakan. Ada satu orang, uang saya hilang 5 miliar. Hah? 5 miliar? Iya. Loh, kenapa? Kena robot, saya bilang, loh robot apa makan uang? Oh enggak Pak, karena saya taruh uang saya di sini. Gak taunya dia tergiur, dengar temannya, masuk no ini lumayan 1 bulan 15-20%. Masukin terus, dapat bunga dimasukin terus. Bunga 1 hari hilang hancur. Lebih percaya sama teman. Lebih percaya sama sahabat, lebih percaya sama omongannya orang daripada omongannya Tuhan. Hati-hati Pak, Bu. Jangan sampai karena kita lebih percaya omongan orang, kita akhirnya jatuh. Bahaya loh perkataan orang itu. Kenapa perkataan orang berbahaya? Karena kadang-kadang perkataan orang itu ada agenda tersembunyi. Haleluya, darah saudara yang tidur tadi bangun kan? Haleluya. Saya agak capek habis baptis, hari ini dari pagi baptis. Saya sekarang semangat lagi, khotbah 10 kali lagi bisa karena itu saudara ya kan.
Amin. Pak, mau dengar Pak 10 kali lagi? Oh boleh, oh darah Yesus saudara ya, saya nggak mau bahaya, saya capek. Pak, Bu, jangan sampai ya kita hanya karena dengar omongannya orang, kita jatuh. Karena omongannya orang itu kadang-kadang ada agenda tersembunyi. Ada udang di balik kue tiaw. Ih Pak lapar Pak, malam-malam gini apa yang udah libur sampai 2 minggu, haleluya. Ada satu jemaat kena juga 200 juta. Ada yang 500 juta, ada yang 700 juta bilang gini, Pastor tahu gitu uangnya saya sumbangin ke gereja. Udah ketipu baru mau sumbang. Kalau ada malaikat juga teriak pasti bohong, lama bohong. Wah itu. Jangan ya. Jadi orang Kristen harus bisa dikasih tahu. Yang percaya katakan amin. Mau ditegur, itu firman bukan saya. Saya pun pendeta mau ditegur sama Tuhan, ditegur. Saya salah. Itu yang menyebabkan kehancuran. Tapi doa saya di ruangan ini dan termasuk berapa ribu jemaat di rumah, tidak ada yang mengalami kehancuran, tapi diberkati, dibangun sama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Saya kasih caranya sebagai penutup. Ezra 3. Satu poin aja malam hari ini. Nanti ada satu poin lagi dalam kesempatan berikutnya saya akan sampaikan kalau saya khotbah lagi. Ezra 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya mau tunjukkan kepada saudara satu poin. Bagaimana kita bisa bangun kembali bait Allah itu yang ada di dalam diri kita. Gimana kita bangun itu kembali? Ayo kita baca ayat-ayat terakhir. Kita baca dengan keras yuk Ezra 3 ayat pertama sampai 3. 1, 2, 3. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya sama-sama, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Ayat 2, maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Seltiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Sesuai dengan yang ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa Abdi Allah. Dengan keras ayat 3, mereka mendirikan apa saudara? Mezbah itu di tempat semula. Sungguh pun mereka apa? Ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya apa saudara? Korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu apa? Yang pertama catat. Pertama dan yang terakhir. Bagaimana kita bisa membangun kembali bait Allah? Catat. Kita harus bangun dahulu mezbah. Sama-sama ulangi dengan saya dengan keras. Bangun dahulu apa saudara? Dikatakan tadi sebelum mereka bangun, sebelum meletakkan batu pertama, didirikan apa dulu saudara? Kapan terakhir kita mendirikan mezbah di rumah kita? Kapan terakhir saudara yang punya keluarga, kapan bersama bertiga, berempat, saudara punya mezbah keluarga? Atau banyak bolongnya, padahal banyak nganggurnya. Saudara sebelum orang Israel membangun kembali bait Allah, sebelum ngumpulin bahan, sebelum ngelakuin apapun, pertama yang dilakuin buat apa dulu? Altar gitu. Kita sering nyanyi lagu sujud di altarnya. Nah, altar itu mezbah. Seringkali kita ngeremehin mezbah ini. Seringkali kita anggap apa sih mezbah, apa sih altar itu? Padahal altar dan mezbah itu merupakan satu hal yang penting di dalam Alkitab. Sebelum melakukan sesuatu yang besar, mezbah harus didirikan dulu. Kenapa Saul ditolak sama Tuhan? Karena dia mendirikan mezbah dengan tidak mentaati peraturan Tuhan. Cuma gara-gara itu Tuhan ngomong, aku buang kamu. Karena mezbah. Setiap kali orang Israel mau perang supaya menang, bangun apa dulu? Habis dapat kemenangan bangun, ada Baal Perasim. Salah satu. Saya suka nanti satu hari saya khotbah tentang Baal Perasim. Satu mezbah yang menurut saya keren.
Jadi kalau saudara mau membangun kembali bait Allah, ada dari saudara mungkin mau memulai bisnis yang baru. Saudara mungkin sudah kehilangan banyak, saudara mau memulai something new. Saudara mau memulai pekerjaan, saudara mau memulai relationship buat anak-anak muda. Saudara mau bangun rumah tangga yang bahagia. Bagi saudara yang mau pemberkatan nikah setelah ini. Pastikan sebelum semua itu, bangun apa Bapak Ibu Saudara? Mesbah. Jangan main asal gitu, jangan main langsung gitu. Ada satu tokoh di dalam perjanjian lama, suka dan hobinya buat mesbah. Namanya Bapak Abraham. Abraham. Coba buka Kejadian 12 ayat 8. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah, saudara langsung lihat screen aja. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ apa Bapak Ibu Saudara? Mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Mesbah. Abraham mendirikan mesbah. Lalu Abraham punya anak. Lalu punya cucu. Cucunya Abraham namanya siapa? Nah sebelum cucunya, siapa istrinya Abraham? Apa? Ibu Abraham. Aduh gampang banget saudara. Cucunya Abraham, Sarah, Ishak Ribka, anaknya? Loh, saudara gak pernah sekolah minggu ya dulu ya? Aduh, kalau perlu gak apa-apa saudara kalau mau ikut ya. Yakub dan Esau, Yakub. Yakub yang menjadi Israel, satu bangsa. Yakub juga dapat mimpi dari Tuhan. Satu hari dia lagi tidur. Gak taunya tidurnya di Betel. Di Betel dia dapat mimpi. Di situ, di tempat ada mesbah yang didirikan engkongnya, namanya siapa tadi? Abraham. Di tempat itu jadi tempat di mana surga itu nurunin tangga. Ada eskalator, zaman itu mungkin belum ada eskalator, tapi di surga udah ada. Eskalator naik turun, malaikat naik turun dari surga ke bumi di Betel. Kenapa? Karena ada mesbah di situ. Didirikan oleh siapa? Abraham. Saudara mau lihat anak saudara diberkati, saudara mau lihat cucu saudara generasi berikutnya diberkati. Sukalah bangun apa Saudara yang mau berangkat liburan besok kan, banyak yang besok mau berangkat kan. Besok saudara berangkat, pasti doanya gini, Tuhan kirim malaikat turun, jaga rumah saya. Kita suruh-suruh malaikat jaga, padahal ada satpam. Ayo, di mana malaikat naik turun? Mesbah. Kalau di rumah itu ada mesbah. Ada mesbah setiap hari. Pasti dilindungi sama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling mulia. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Yes. Betel. Betel apa? Rumah Tuhan. Rumah. Bethlehem. Rumah roti. Betel. Elohim. Apa? El Tuhan. Betel artinya rumah Tuhan. Di mana Tuhan hadir? Di mana Tuhan hadir? Saat ada mesbah. Siapa di sini butuh Tuhan hadir di hidup saudara? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Saudara butuh? Pastikan di rumah saudara ada apa saudara sekali lagi? Mesbah, harus ada altar gitu. Abraham terima janji Tuhan. Yakub terima janji Tuhan karena mesbah. Pak, mesbah buat kita gimana? Apa nanti kita pulang bakar-bakaran? Itu namanya bukan mesbah, namanya barbecue. Mesbah dimulai di mana? Saat saudara beribadah di gereja. Saudara datang ke gereja jangan cuma ibadah tapi harus membangun mesbah dulu. Pelayan-pelayan Tuhan, dengarkan saya baik-baik. Bangunlah mesbah sebelum kau melayani. Apa itu mesbah? Mesbah itu di mana kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya. Di mana kita memberikan apa saudara? Artinya apa? Harus ada pengorbanan. Harus ada apa Bapak Ibu Saudara? Tambah kecil volumenya. Mau ada mesbah harus ada pengorbanan. Gak bisa cuma api. Ada gak kita korban buat Tuhan? Jujur itu kelihatan dulu di gereja ya. Apakah kita di gereja ini berkorban atau kita
minta dilayani gitu. Kita melayani atau minta dilayani? Jujur ya, jujur. Memang teorinya kita maunya melayani gitu. Tapi kalau kita gak dilayani kita kayak ngambek gitu. Ada orang gak dapat kursi marah. Kenapa gereja ini gak ada kursi? Lu memang penuh terus gimana? AC-nya panas. Ini gereja atau sauna sih? Kedinginan. Ini gereja ada apa ini kok dingin-dingin? Kita datang ke gereja. Kita mau dengar apa yang kita mau dengar. Sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau khotbah pendetanya gak cocok dengan kita gak mau dengar. Saya pernah dengar ada satu bapak, dia bilang sama saya, ngomong sama saya di depan saya, dia bilang, Pak, tahu saya kalau ke gereja, kalau pendetanya ngomong gak cocok sama saya keluar. Jadi kita ke gereja maksudnya apa? Apakah gereja seperti restoran buat kita? Kalau kita dilayani dengan baik, kita senang. Kalau gak dilayani dengan baik, kita komplain. Mana mesbah kita? Mana pengorbanan kita saat kita ibadah di gereja? Mana pemberian kita yang terbaik? Yang melayani, apakah kita melayani dengan yang terbaik? Yang asyir, apakah melayani dengan baik? Yang megang kamera, yang main piano, yang khotbah, yang WL, yang singer, yang kolektor. Are you doing your best for God? Are you giving your best? Apakah engkau memberikan yang terbaik atau asal-asalan? Kadang-kadang gereja zaman sekarang agak terlalu manja. Maunya dilayani gitu. Pendetanya gak nyapa. Pendetanya sombong. Lu memang gak kelihatan. Saya pernah ada jemaat marah sama saya soalnya saya gak nyalamin. Saya di luar mau nyalamin satu-satu. Saya gak khotbah saudara jadinya. Saya bisa geblak saudara nyalamin sebegitu banyak orang. Tapi kita di gereja maunya dilayani, khotbahnya harus enak, kursinya harus empuk, AC-nya harus dingin. Memang kita sediakan itu, but seharusnya kita datang dengan hati yang bersyukur karena kita masih bisa beribadah di tempat seperti ini. Tapi enggak. Ini katanya gereja 1 jam. Yesus ini khotbah. Loh saudara gak tahu GSJS sudah ganti nama, saya udah ngomong. GSJS itu gereja 1,5 jam. WL-nya udah kayak gitu. Kadang-kadang saya tuh kasihan sama WL. Udah semangat kayak gitu. Wah, lagu apa tadi? Wah, bersorak, nyatakan. Waduh, keringetan sampai kayak gitu. Apalagi kena lampu ini. Aduh, panas gitu. Saudara panas, di atas lebih panas. Jemaat, saya sering lihat ya lewat kamera. Udah lompat-lompat sampai ini lihat. Panggung ini udah banyak retaknya ini. Karena lompat besar-besar ini saudara. Sampai kayak gini, jemaat ini juga. Ada gini, ini sing utang be aku gak bayar. Come on church. Jangan kita berpikir pengorbanan selalu bicara uang. Kalau saudara tadi waktu saya ngomong pengorbanan, lalu muncul di otak saudara langsung uang, sorry, dangkal rohani saudara. Mohon maaf. Karena pengorbanan tidak hanya bicara tentang uang, berkorban bicara tentang memberikan Tuhan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Berikan waktumu yang terbaik buat Tuhan. Bahkan berikan korbanin telinga kita buat Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau ngomong apa? Tuhan berbicaralah. Tuhan berbicaralah. Tuhan, waktunya Tuhan diagungkan. Berikan suara yang terbaik meskipun suaranya agak fals, gak apa-apa. Yang penting berikan Tuhan yang terbaik. Ada orang di gereja gak pernah memberikan yang terbaik. Saya beberapa saat yang lalu bendahara gereja lagi hitung kolektor. Waduh. Banyak karcis parkir Pakuwon Mall. Dan yang lucu setiap minggu pasti ada satu taci gitu. Kok itu tadi karcis parkir masuk kolektor. Tolong cari. No. Shock saya dengar itu ada pelayan Tuhan. Bungkus permen. Apalagi kalau perjamuan suci gini. Perjamuan suci. Kapan hari telur? Sorry ya. Bener loh.
Ini bukan bicara tentang apa. Please don't misunderstand me. Saya nggak pernah khotbah. You know me. Tapi it's about the mentality gitu, mentalitasnya. Kita bilang, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi kita nggak pernah berkorban. Tapi untuk sepedaan berkorban bos. Bangun pagi jam 4:30, ke Pandaan nggak ada masalah. Saya bukan anti sepedaan, saya dulu sepedaan, cuma udah berhenti, akhirnya naik 10 kilo. Saya dulu sepeda pagi, saya lihat tuh di Grand Island, Surabaya kan Grand Island tuh, muter, loop. Saya lihat, 4:30 pagi jam 5, orang udah sepedaan. Sepedanya ratusan juta, wheelsetnya aja 60 juta, dibeliin rawon itu, banjir rawon di sini. Tapi buat Tuhan, nanti dulu. Saya tulis tidak ada korban tanpa pengorbanan. Bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Pemain musik naik. Kita bangkit berdiri, pemain musik naik. Pengorbanan itu penting, Bapak Ibu Saudara. Berikan Tuhan yang terbaik. Kenapa berikan Tuhan yang terbaik? Karena Dia terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Boleh gak kasih tepuk tangan buat pengorbanan Tuhan? Saya berdoa kalau hari ini saudara bisa berkorban. Maka pasti, saya katakan pasti. Pasti ada sesuatu besar terjadi dalam hidup saudara. Orang Israel membangun kembali bait Allah. Mereka bangun mezbah. Bait Allah yang didirikan jauh lebih besar dari sebelum. Saya berdoa saudara di sini akan mengalami lebih besar daripada sebelum COVID. Mungkin ada yang hilang dalam hidup. Tapi saudara akan lihat saat saudara mendirikan mezbah. Saudara akan lihat Tuhan bekerja secara dahsyat dalam hidup saudara. Tundukkan kepala saudara. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan perjamuan suci kita.